pariagi no panggatononu Kito mamosikoya kai kito donggo modidiko Agu botuke apa di gurumu Nai mo tape nai mo pokongungo Nai harape haratai lomuno Anakku tete tundudo ngomosiku. Namanya Mariam Galuh Mailili. Sapaan akrabnya Mami Miang. Seorang wanita usia senja. Kelahiran Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, 29 September 1949. Di usia 72 tahun, Mami Miang masih terlihat sehat, walaupun nampak kerutan-kerutan yang menghiasi di wajah serta anggota tubuh lainnya. Mami Miang adalah sosok yang menjadi inspirasi banyak orang. Perhatian dan keprihatinan terhadap kelestarian budaya, khususnya budaya Buol, menjadikan Mami Miang selalu berpikir bagaimanakah budaya Buol bisa tetap lestari dan terus dikenal serta dicintai generasi muda di Buol. Dilano kotuki dopinoka mutio bina Di teras rumahnya yang sederhana, di bawah pohon mangga dan rindang inilah, Mami Miang lebih banyak menghabiskan masa tuanya untuk menulis tentang budaya bahasa daerah serta berbagai cerita rakyat Buol. Rumah Mami Miang cukup sederhana dan tak jauh dari pusat kota Buol. Hanya butuh waktu beberapa menit untuk tiba di kediaman Mami Miang dengan menggunakan bentor, alat transportasi khas masyarakat kota Buol. Pak, antar di kelurahan kali rumah Mami Miang. Oke, Bapak, terima kasih. anakku tete tundudo ngomosiku. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya kita ketemu sama Mami. Sehat Mami? Alhamdulillah sehatnya nenek-nenek. Alhamdulillah. Mami lagi tulis apa ini? Ada waktu tulis ini unugon ini. Unugon. Unugon itu pantun bahasa Buol. pantun ya dalam Iya. bahasa Buol. Nah,
Mariam Galuh Mailili adalah salah satu sosok maestro budaya yang ada di Indonesia, berlokasi di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Di usia senjanya seharusnya Mami Niang, sapaan akrab beliau, sudah menikmati generasi-generasi selanjutnya untuk meneruskan perjuangan beliau dalam hal melestarikan budaya dan juga tradisi dari Kabupaten Buol. Namun kenyataannya hingga hari ini Mami Niang masih terus berkarya demi kelangsungan tradisi dan juga budaya yang ada di Kabupaten Buol. Mami, ini sebenarnya sudah berapa banyak sih buku-buku Mami atau karya-karya Mami ciptakan dalam bahasa Buol ini? Yang baru tercetak ini baru 5. 5 ya? Iya 5. Yang lain belum, termasuk ada terjemahan Al-Quran belum, baru konsep, juga upacara adat perkawinan. Mami Miang, sesungguhnya sejak tahun berapa sih Mami itu mulai start menulis dan apa yang menginspirasi Mami akhirnya menjadi penulis khusus untuk bahasa daerah Buol ini? Saya mulai menulis sejak tahun 1988, sejak saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai penilik kebudayaan. Ya. Yang menginspirasi saya menulis ini, saya ingin agar budaya Buol, terutama bahasa Buol ini kamus, tidak akan punah di telan zaman. Tapi berarti waktu Mami start menulis pertama tahun 1988 ini masih banyakkah masyarakat yang menggunakan bahasa daerah Buol ini atau masih banyak ya? Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang di era dulu tahun 88 sama sekarang 2021 bagaimana itu perbedaannya? Pergeseran nilai ada memang. Sudah ada ya? Sudah ada. Masih banyakkah di sekeliling Mami yang hingga saat ini masih melestarikan bahasa? Ya, masih, tapi sudah jarang. Sudah gitu jarang, ya? iya. Buku pertama atau karya pertama Mami yang Mami tulis apa? Ini, kamus. Kamus bahasa daerah Buol ini ya? Iya. Sebanyak berapa lembar ini? 444. Iya. Wah, banyak juga. Berapa lama pengerjaannya nih Mami? Lama sekali. Sejak tahun 88 saya mulai menulis-nulis. Akhirnya selesai? Tahun 2009. 2009, cukup lama ya? Berapa puluh tahun itu? Kemudian yang paling Mami rasa sulit ketika menyusun kamus bahasa daerah Buol ini apa? Itu penerapan ejaan yang sulit. Karena tulisannya lain, ucapannya lain. Mami, kalau di antara karya-karyanya Mami yang hingga saat ini Mami rasa sangat berpengaruh bagi tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Buol itu apa? Itu cerita rakyat. Cerita rakyat? Iya. Kenapa Mami? Banyak anak-anak yang mengadakan penelitian, mahasiswa. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Jawa, ada yang dari Palu. Adapun yang dari sini malah anak-anak sekolah SLTA datang meneliti ini cerita rakyat. Kenapa akhirnya Mami terinspirasi menulis cerita rakyat ini? Ini dasar disadur dari apa, Mi? Saya kan waktu itu saya bertugas sebagai penilik kebudayaan, jadi saya langsung terjun ke lapangan menemui narasumber asli. Jadi ini cerita disadur dari narasumber aslinya ya? Iya. Karena bahasa Buol ini juga seperti bahasa Inggris. Dia ada tenses dan degrees of comparison. Tensesnya misalnya begini. Kan waktu sekarang lampau akan datang dan akan datang. Yang sekarang akan datang. Misalnya begini. Modigu itu mandi. Nodigu atau nodiguyon itu sudah mandi. Kalau sementara mandi du modigu. Akan mandi ma modigu. Itu tensesnya. Kalau degrees of comparison itu tingkat perbandingan. Misalnya begini. Modoka itu besar. Bedoka lebih besar.
sampai doka lebih besar lagi. Sampai doka yang sangat besar sekali. Sangat besar. Jadi Di ada Inggris ada tingkat perbedaan, perbandingan. ada tingkat perbandingan ya. Ya. Kayak lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kenapa Mami masih memilih untuk menulis? Saya menginginkan agar bahasa Wol ini, terutama budaya keseluruhan budaya Wol, tidak akan punah di telan zaman. Dan saya tidak menghendaki sesuatu. Saya ingin agar budaya Wol tertransfer ke anak-anak yang akan datang. Itu alhamdulillah kita pensiun. Ini pensiun itu nikmat, nak. Iya. Ya. Begitu kita selesai sholat duha, kita duduk di sini menulis, tunggu dohor, sholat lagi, tunggu asar, sholat lagi, baru duduk di sini. Saya tidak ada tugas rumah lagi. Jadi Tidak selebihnya ada, iya. Selain beribadah adalah menulis. Iya. Seperti Jadi itu ya? tiada hari tanpa menulis dan membaca. Masya Allah. Saya tanamkan sama anak-anak, tiada hari tanpa menulis dan membaca. Alhamdulillah saya bersyukur ada pemerintah daerah yang mau membantu penggandaannya untuk penelitian apa tidak ada. Mami, dari semua karya Mami ini, yang paling terakhir Mami kerjakan yang mana, Mi? Ini juz amma. Juz amma ya, Iya, yang sudah dibukukan. iya. Ini berarti ini ada bahasa Arabnya, Ada bahasa Arabnya. kemudian bahasa Indonesia, Ada dan bahasa bahasa Buol. Buolnya ya. Berarti tetap ada bahasa Buolnya. Saya dengar Mami juga menerjemahkan 30 juz Al-Quran. Iya, ada ini. Masya Allah. Mana? Oh, ini di Iya, album ya. Iya, iya. Ini semua Iya. Mami kerjakan sendiri. Siapa dan? Mam, ketika kemarin kita flashback lagi, Mami tadi sempat bilang bahwa dapat maestro Iya, budaya pelestari ya, iya, pelestari budaya begitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. iya. Ketika dapat itu apa rasa yang Mami Ya Allah, rasa rasakan? terharu. Alhamdulillah saya ini bekerja. Sebenarnya saya pikir bukan cuma saya sendiri, tanpa bantuan orang lain tidak mungkin saya bisa begitu. Jadi saya teringat saya punya suami, Bu. Ternyata kalau suami istri berhasil adalah Papa Mam, sebuah pencapaian yang luar biasa, pasti ada hal-hal di belakangnya yang mendorong kita. begitu juga kalau suami berhasil itu berkat bantuan istri. Sebaliknya begitu. Jadi almarhum suami Mami Miang selalu mensupport ya. Alhamdulillah. Saya tidak ingin mendapatkan apa-apa. Yang saya harapkan untuk anak-anak generasi akan datang supaya mereka itu cinta budaya Buol. Di usianya yang tergolong lansia, tidak banyak aktivitas yang dikerjakan Mami Miang di rumahnya. Beberapa pekerjaan ringan seperti membersihkan halaman serta mengurus tanaman dan bunga-bunga di sekitar rumahnya. Kepedulian serta kecintaannya terhadap budaya dan bahasa Buol menjadikan Mami Miang selalu menjadi inspirator dan objek penelitian bagi siswa sekolah menengah atas dan kejuruan maupun mahasiswa. Mami Miang juga selalu dipercaya pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk menjadi narasumber maupun pembicara pada setiap acara yang berkaitan dengan budaya dan bahasa Buol. Sudah cukup banyak karya tulis yang telah dibuat oleh Mami Miang. Di antaranya Kamus Bahasa Buol Indonesia yang ditulis sejak tahun 2009.
Cerita Rakyat Buol yang ditulis tahun 2013. Kaidah Tata Bahasa Buol ditulis pada tahun 2015. Serta yang masih Mami Miang tulis hingga saat ini adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Buol yang Mami Miang mulai terjemahkan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Berbagai penghargaan pun telah diraih Mama Miang. Baik penghargaan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan penghargaan pada skala tingkat nasional pun telah diraih Mami Miang berkat kepedulian terhadap kelestarian budaya Buol. Penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Anugerah Kebudayaan sebagai pemerhati budaya atas dedikasi dan pengabdiannya sebagai pengampu adat Buol menjadikan Mami Miang sebagai maestro budaya Buol. Kiprah Mami Miang dalam upaya melestarikan budaya dan bahasa Buol ternyata tidak berjalan mulus. Niat tulus yang ada di benak Mami Miang ternyata mendapat tanggapan kurang bagus dari sebagian warga Buol. Namun Mami Miang tetap terus berjalan dengan tekad, budaya, dan bahasa Buol tetap lestari di tanah Buol. Meskipun ada sebagian warga yang kurang berkenan dengan kiprah Mami Miang, namun tak sedikit pula warga Buol yang mendukung apa yang dilakukan Mami Miang dalam upaya melestarikan budaya Buol termasuk pemerintah daerah Kabupaten Buol. Yang paling membanggakan adalah dukungan dari generasi muda Buol yang kelak diharapkan akan menjadi penerus Mami Miang yang peduli dengan budaya Buol. Patricia yang akrab disapa Nona adalah salah seorang generasi muda yang sangat mendukung apa yang dilakukan Mami Miang. Sebagai bentuk kepedulian Patricia terhadap kiprah Mami Miang, ia mendirikan lapak literasi dengan tujuan utama menumbuhkan kembali minat baca dan cinta terhadap budaya dan bahasa Buol, khususnya para generasi muda. Kakek-kakek mampir di kebunnya. Modoyo habar. Halo. Aduh, lagi apa ini, Non? Lagi bacakan dongeng buat anak-anak di sini. Tapi dongengnya bahasa Buol, Kak. Dongengnya bahasa Buol. Dongengnya Pasti bahasa itu Buol. karyanya Mami Miang. Mariam G. Mailili, betul. Saya ikut dengar, boleh ya? Boleh. Oke. Ayo Kak gabung. Yang ada sama Putri Amas. Aduh, syaratnya agak Mau Soalnya emasnya. berat. Syaratnya Nona, berat. ini kita sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Kamu inisiatif buat bengkel literasi ini dari mana? Sebenarnya mungkin karena suka baca. Saya dulu juga pernah di Jogja ikut kegiatan literasi. Jadi kayaknya pulang ke Buol mungkin ada, tapi belum pernah ada yang buka lapak baca gratis dan di tempat umum, maksudnya yang bisa diakses publik secara bebas, secara gratis. Jadi ini karena generasi sekarang sudah jarang yang mau belajar bahasa daerah. Setiap kali kami itu di lapak tanya, teman-teman lebih tertarik mau diajarkan bahasa Inggris atau bahasa Buol? Rata-rata pasti berteriak bahasa Inggris, Kak. Ini yang di sini yang di lebih sini suka bahasa Buol atau bahasa Inggris?
Aduh. Nah itu dia. lebih kekinian ya berarti. Iya. Tapi dengan hal seperti ini, melihat apalagi nih anak-anak kecil seperti ini, Iya. metode yang kamu berikan supaya bagaimana caranya, ini sekarang mereka masih bahasa Inggris pilihannya. Betul. Next atau selanjutnya, Iya. bagaimana agar hati mereka itu ketika ditanya bahasa Buol begitu, apa ada hal yang Nona mau lakukan tidak? Kita tidak bisa salahkan juga anak-anak muda kalau lebih memilih untuk belajar bahasa Inggris karena memang globalisasi kan. Iya. Mereka butuh untuk tahu Iya. bahasa Inggris. Tapi kemudian bahasa daerah penting karena ini identitas. Iya. Identitas. Jadi negara-negara lain juga punya bahasa mereka sendiri dan itu identitas, dan Indonesia dikaruniai dengan ratusan bahasa daerah dan itu kita harus jaga. Kamu sejauh ini sosok Mami Miang itu di mata generasi muda seperti kamu, Iya. yang nantinya akan bakal menjadi Iya. pelanjut ya bagi Insya Mami Allah. Miang, Uh-uh. seperti apa? Ibu Mariam G. Mailili itu inspirasi, salah satu inspirasi terbesar buat kami di gerakan kami karena sosok perempuan yang walaupun mendapatkan banyak tekanan dengan karya-karyanya, termasuk karya Kamus Bahasa Buolnya, beliau dengan kuat, dengan tetap berpegang teguh sama prinsipnya bahwa menebarkan bahasa daerah lewat tulisan itu sangat penting. Ya. Dan itu menjadi salah satu bahwa di gerakan kami itu ya Iqra, kami itu adalah basic kami bergerak, harus membaca. Dari membaca kita bisa tahu apa-apa, dan itu yang salah satu ibaratnya Mami selalu memberikan kami dorongan, anak-anakku membacalah, menulislah, mulai sekarang sampai nanti kalian tua. Lihat Mami sampai sekarang itu di halaman rumahnya tiap kami berkunjung itu lagi menulis pelan-pelan atau lagi baca apa itu. Tiada hari tanpa membaca Tiada dan hari, menulis. iya betul, itu luar biasa sih. Jadi Luar inspirasi besar sekali Mami buat kami. Oh iya Pipit, saya mau kasih referensi bukunya Mami Oh boleh, Miang, boleh. Saya mau baca Iya, bukunya siap. Mami Miang. Yes, jadi ini ungkapan tradisional bahasa daerah Buol. Coba, Oke. silahkan menikmati. Saya mau lanjut dongeng dulu dengan Silakan, anak-anak. saya baca dulu ya. Iya. Aku nih lo mau jaga, jadi dia bertanya, boleh saya masuk sama orang yang jaga, gitu ya. Sama apa ya kalau di istana itu penjaga. Tilo mau jaga, nuto bariagi. Jadi yang bajaga ini jawab kamari, membalas. Nah, sosok seorang Mariam Galuh Mailili memang sangat cocok menjadi seorang maestro budaya pelestari di Indonesia. Salah satu kalimat yang paling menarik yang masih terngiang-ngiang sama saya hingga hari ini, Toyomo Mai, Reo Monai. Ingatlah selalu budaya ini, jangan lupakan. Terima kasih Mami Miang. Mami telah menjadi pejuang kelestarian budaya Buol. Semoga adat istiadat Buol akan senantiasa lestari untuk anak cucu di tanah Pogogul. Ririmbuto